Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas khusus satu hadis, yaitu idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Itu sudah kita bahas panjang lebar. Memang dibuat secara spesifik, secara khusus satu poin, satu pertemuan itu agar teori tersebut ataupun hadis tersebut dapat dipahami dengan sebaik mungkin sehingga kita dapat maksimal dalam mengamalkan hadis tersebut. Jadi sampai hari ini sudah hafal semuanya hadis tadi? Sudah, insya Allah ya. Karena itu cuma 3 poin saja sebenarnya, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh ya, yang mendoakan kedua orang tuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bahasan baru, dan karena di antara fokus dari pondok ini adalah Al-Quran, maka insya Allah kita akan masuk ke bahasan tentang Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Ya, Allah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Ya, dan Allah sendirilah yang kemudian akan menjaga Al-Quran tersebut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan ini ya, tapi pakai dhamir nahnu yang berarti kami. Atau maksudnya adalah di sini dalam tafsirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melibatkan makhluk-makhluk lainnya dalam menjaga Al-Quran tersebut. Walaupun memang yang lebih kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melibatkan makhluk lainnya ya untuk menjaga Al-Quran tersebut. Ya, di antara makhluk itu adalah ada malaikat, kemudian ada Rasulullah SAW yang kemudian mengantarkan wahyu tersebut ataupun menyampaikan wahyu tersebut kepada umat, dan juga para penghafal Al-Quran. Ini nanti akan kita bahas juga ya, para penghafal Al-Quran. Untuk Al-Quran sendiri, jamaah sekalian, setidaknya ada 5 hak yang perlu kita tunaikan bagi Al-Quran. Hak yang pertama adalah hakut tilawah, ya, hakut tilawah, yaitu hak untuk melakukan tilawatul Quran. Tahu tilawatul Quran? Tilawatul Quran tahu? Gimana tilawatul Quran? Tilawatul Quran itu bukan berarti yang harus Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Itu memang tilawatul Quran, tapi yang dimaksud tilawatul Quran di sini itu bukan yang seperti musabaqah seperti itu ya. Namun tilawatul Quran maknanya adalah tilawah. Apa makna tilawah? Ya, talayatlu, qara'a yaqra ya. Jadi maksudnya adalah membaca Al-Quran secara fisik ya, membaca fisik Al-Quran, atau mungkin saya pribadi lebih seringnya menyebutnya dengan mushaf ya. Mushaf itu maksudnya adalah yang dipahami dengan Al-Quran gitu ya.
Jadi kalau kita membaca fisik mushafnya, nah itu adalah yang disebut dengan tilawah Al-Quran. Nanti akan beda poinnya ketika kita melakukan tilawah Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah itu beda sendiri ya. Masing-masing poin ada pahalanya tersendiri, gitu ya. Kita bahas poin yang pertama yaitu tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Di antara fadilah ketika kita membaca Al-Quran atau mentilawahkan Al-Quran adalah dalam hadis Rasulullah SAW yang pernah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya, yang pernah kita singgung saja, yaitu man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasan wal hasan bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakinna alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca Al-Quran, falahu bihi hasan, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf kata Rasulullah. Walakinna alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan ini yang sudah kita singgung juga contohnya kemarin ya. Misalkan pas kita baca surat Al-Ikhlas gitu ya, udah berapa huruf yang kita baca, apalagi kalau kita baca satu halaman, apalagi kalau kita baca 2 halaman, 1 juz Al-Quran, itu semuanya per hurufnya itu bernilai pahala, dan per hurufnya itu dikali 10 ya. Dan apalagi kita berada di bulan suci Ramadan, di mana semua amal soleh apabila bertemu dengan tempat yang mulia, bertemu dengan waktu yang mulia, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan ini termasuk waktu yang mulia. Maka ketika kita beramal soleh di waktu yang mulia, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bacaan Al-Qur'an ini ya. Termasuk bacaan Al-Qur'an ini. Kemudian dalam hadis lain, bagaimana kasusnya kalau ternyata kita pengen mendapatkan pahala tilawatul Quran, pengen dapat pahala 1 dikali 10 tadi per hurufnya, tapi ternyata kita masih belum lancar baca Al-Qurannya, ternyata kita masih terbata-bata, maka Rasulullah SAW juga pernah bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barra walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran ya. Al-mahir bil Quran, orang yang dia ini mahir, dia ini mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ma'as safaratil kiramil barra, maka dia akan berada atau bersama senantiasa dibimbing oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi, dan siapapun yang membaca Al-Qur'an namun dia terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an tersebut, masih kurang lancar baca Al-Qur'annya, atau barangkali masih bingung mana huruf fa, mana huruf ja dan sebagainya, wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Ketika dia senantiasa berusaha untuk membaca huruf Al-Quran tersebut, maka kata Rasulullah, lahu ajrani, dia justru akan mendapatkan 2 pahala ya. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Contohnya seperti apa? Contohnya gini, misalkan anak-anak yang baru mampu membaca basmalah, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, dia masih terbata-bata, gitu ya. Maka ketika dia terbata-bata, namun dia senantiasa berusaha untuk mempelajari Al-Quran tersebut, untuk membaca Al-Quran tersebut dengan baik dan benar, maka masuk ke hadis Rasulullah ini lahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Kenapa? Karena kalau mungkin secara logika seperti ini, ketika dia membaca Bismillah,
Bismillah, Bismillah. Itu udah berapa kali ulang? Kira 3 kali. Kehitung nggak pahalanya? Insya Allah kehitung pahalanya. Tapi pahalanya adalah pahala berusaha, ya, berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Wa yatata'attaru fi, dalam hadis ini, dia terbata-bata dalam membaca Al-Qurannya, belum sempurna cara membacanya, namun dia tetap berusaha untuk membaca Al-Quran tersebut, maka dia dengan usahanya tersebut tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain itu, di antara fadilah bagi orang yang sekedar membaca, mentilawahkan Al-Quran, ya, itu adalah dalam hadis juga, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Ya, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti akan datang kepadamu pada hari kiamat menjadi syafaat, ya, menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Dan ini jamaah sekalian baru di poin pertama, yaitu poin membaca Al-Quran toh, membaca fisiknya. Ya, kalau kita mungkin seperti baca buku lah gitu ya. Kan baca buku itu bukan dihafalkan bukunya, tapi dibaca bukunya gitu ya, dibaca secara fisik. Nah, kalau ini Qurannya, mushafnya dibaca. Cuma dibaca tok, enggak dihafalin, enggak diapa-apain, pokoknya baca tok, ya. Cuma dibaca toknya. Nah, ini udah dapat pahala, ya. Tok gitu ya. Dibaca saja. Ya. Cuma dibaca saja gitu. Nah, cuma dibaca tok ini tetap bisa mendapatkan pahala walaupun kita enggak paham apa isinya, ya. Karena mungkin kita orang Indonesia gitu ya, kita belum mampu barangkali berbahasa Arab, maka dengan kita hanya membaca Al-Quran saja itu sudah ada pahalanya. Ini adalah poin yang pertama, hak yang pertama, yaitu hakut tilawah, yaitu hak untuk membaca Al-Quran, mentilawahkan Al-Quran. Kemudian poin yang kedua adalah hakut tadabbur. Poin kedua yang bisa kita lakukan terhadap Al-Quran selain membacanya adalah mentadabburinya. Nah, ini tingkatan selanjutnya, yaitu kita tidak sekedar membaca tok, ya. Tapi ya apa ya, saya tidak terbiasa tok gitu ya. Kita nggak cuma membaca tok, tapi kita juga berusaha untuk mentadabburi ayatnya, kandungan ayatnya itu seperti apa. Jadi misalkan contoh sederhananya adalah di surat Al-Ghasyiyah, ya. Di situ ada ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kita ambil satu cuplikan saja, satu kalimat saja. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, kita dari ayat ini kita diminta untuk yanzur, ya, afala yanzuruna. Di sini ada perbedaannya. Kalau dalam bahasa Arab, nazara itu beda dengan ro'a, ya. Tahu ro'a? Ro'a yara, melihat. Tapi kalau nazara yanzuru itu tidak sekedar melihat, ya, enggak sekedar melihat tok, tapi dia melihat dan meneliti apa isinya, apa dibaliknya, bagaimana backgroundnya dan sebagainya. Itu nazara, ya. Kalau ro'a ya roh itu sekedar melihat. Ro'a ana arabka, saya melihat kamu. Tapi kalau ana anzuruka itu saya melihat kamu bagaimana, seperti apa. Nah, itu bedanya, nazara. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, kita diminta untuk memperhatikan, meneliti bagaimanakah unta itu diciptakan. Ya. Jadi secara sains, ya, itu Al-Quran mujizatnya luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali. Karena ketika diteliti di unta saja, baru satu hewan unta saja, itu keutamaannya sangat banyak sekali, kehebatannya sangat banyak sekali. Mulai dari bagaimana unta itu mengandung, kemudian apa yang ada di balik leher unta. Itu kalau disembelih unta itu kan ada airnya gitu ya. Jadi kalau dulu di zaman para sahabat,
pada saat zaman peperangan pada saat itu biasanya unta dipakai bukan sekedar untuk tunggangan saja, tapi ketika disembelih unta tersebut dagingnya bisa dimakan, dinikmati, plus yang ada di balik lehernya itu bisa dibuat minuman. Ya. Ada airnya di situ, ada penampung airnya, ya, untuk perjalanan jauh. Kemudian selain itu kulitnya pun bisa dimanfaatkan. Kemudian apalagi banyak sekali yang manfaat dari unta. Dan ini baru satu hewan toh. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dan seterusnya. Atau mungkin ayat lainnya yang berhubungan dengan sains, misalkan di surat Ar-Rahman, ya, surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Majulannya Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Ya, sampai ayat ini saja. Ya. Kita lihat marajal bahrani yaltaqiyan. Allah Subhanahu wa taala membuat dua lautan itu akan bertemu. Membuat lautan bisa bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Seakan-akan di antara kedua lautan ini ada tembok, ya. Seakan-akan di dua lautan ini ada tembok. Nah, kalau kita barangkali secara umum kita akan memikirkan, loh, mana bisa ada dua lautan yang bertemu yang di antara dua lautan itu ada temboknya seperti itu. Kan kita kalau secara umum ya, apalagi kalau zaman dulu nggak ada teknologi, nggak ada helikopter, nggak ada drone gitu ya, nggak ada Google Map dulu. Nah, gimana kita bisa tahu kalau ada dua laut yang dipertemukan, warnanya beda, ada temboknya, itu seperti apa? Bagaimana cara memahaminya? Ternyata dalam ilmu oceanografi namanya ya, oceanografi itu tentang dua lautan ini itu terjadi di antara laut Atlantik dengan laut Mediterania namanya. Ya. Laut Atlantik dengan laut Mediterania. Nah, itu ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, satu laut itu kadar keasinannya sangat tinggi, yang satunya lagi kadar keasinannya sangat rendah, atau dalam tanda kutip hampir tawar seperti itu. Nah, ketika dua lautan ini bertemu, itu warnanya masing-masing berbeda dan seakan-akan itu ada temboknya. Ternyata surat Ar-Rahman itu sedang membicarakan laut Mediterania dengan laut Atlantik ini. Ya, sehingga dari sinilah kemudian para ilmuwan banyak yang masya Allah dari penelitian ini, alhamdulillah banyak yang kemudian memeluk agama Islam. Karena kenapa? Loh, kok ternyata Al-Quran lebih tahu 1400 tahun yang lalu sebelum ada teknologi drone, sebelum ada teknologi terkait dengan kelautan dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Atau contoh lainnya misalkan tentang Fir'aun. Kenal Fir'aun? Oh, dia kenal? Kenal gimana? Ya. Sepupunya mungkin ya. Ya, jadi Fir'aun itu ada ayat yang khusus membicarakan tentang Fir'aun, dan ayatnya itu berbunyi fal yauma nunajjika bibadanika, terus selanjutnya litakuna liman khalfaka ayat, ya. Fal yauma nunajjika bibadanika. Jadi pada hari ini Allah Subhanahu wa taala sengaja menyelamatkan badannya Fir'aun, ya. Litakuna liman khalfaka ayat, agar kemudian generasi-generasi setelahmu itu bisa mengambil, memetik ibrah, memetik pelajaran dari kesombongan Fir'aun. Dan ayat ini itu turun 1400 tahun yang lalu. Peristiwa Fir'aun terjadi di tahun 1200 sebelum Masehi. Ya, tepatnya adalah 1224-an kalau nggak salah ya, sebelum Masehi.
Dan ternyata jasadnya Firaun ini baru ditemukan pada tahun 1890-an. Sehingga ketika jasad Firaun ini ditemukan pada tahun 1890, itu banyak ilmuwan yang terkejut. Loh, kok ternyata apa yang dikatakan Al-Quran ini benar adanya? Firaun itu jasadnya sampai sekarang masih utuh. Ya sekarang karena sudah ditemukan di tahun 1890, saat ini sudah dilakukan penelitian dan dijadikan mumi lah istilahnya gitu ya, mumi. Jadi mumi itu adalah jasad yang dibalsam gitu ya, kalau di kartun-kartun itu Scooby-Doo misalkan gitu ya. Itu muminya diikat gitu ya. Tapi kalau aslinya yang di museum Mesir itu enggak diikat ya, dia cuma dibalsamin aja. Dan itu ternyata sampai sekarang itu badannya, jasadnya Firaun benar-benar masih utuh ya, masih utuh. Dan ini kemudian bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ternyata Firaun itu benar-benar nyata dan Allah benar-benar menyelamatkan fisiknya, bukan ruhnya ya, tapi fisiknya. Kalau ruhnya diselamatkan juga, sampai sekarang masih hidup luar biasa kan ya, ribuan tahun gitu. Jadi cuma fisiknya saja yang diselamatkan. Untuk apa? Agar menjadi pelajaran bagi generasi-generasi setelahnya. Nah inilah hebatnya Al-Quran ya. Nah ini adalah hakut tadabbur. Kita mentadabburi apa isi Al-Quran, bagaimana tafsirannya, apa sebab nuzulnya dan lain sebagainya. Ya, sehingga dari situ kemudian kita akan semakin yakin dengan kemujizatan Al-Quran, semakin yakin dengan kehebatan Allah, semakin yakin dengan mukjizatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah hakul amal. Kita senantiasa berusaha untuk mengamalkan apa isi kandungan Al-Quran tersebut. Kalau ini jelas sekali ya bahwasanya semakin kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, maka insya Allah pun akan semakin dekat kepada akhlaknya Rasulullah. Karena sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Maksudnya akhlaknya Rasulullah itu adalah sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hakul hifdzi, yaitu menghafalkan Al-Quran. Dan ini barangkali yang sering dilakukan oleh adik-adik santri, ya bahwasanya kita senantiasa berusaha untuk menjadi hamilul Quran, hafizul Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa berusaha menjaga eksistensi Al-Quran. Jadi luar biasanya jemaah sekalian, bagi orang yang menghafalkan Al-Quran itu pahalanya bisa dapat enggak double lagi ya, bukan double, bukan triple lagi, tapi berkali-kali lipat gitu ya. Kenapa? Karena orang yang menghafal Al-Quran itu, dia secara tidak langsung, mau enggak mau, dia akan mendapatkan pahala tilawah, dia akan mendapatkan pahala tadabbur ya, kalau dia berusaha untuk merenungnya. Kemudian apalagi kalau dia sampai mengamalkannya, plus dia mengulang-ulangi bacaannya tersebut. Maka ketika dia mengulang-ulangi hafalannya, kemudian dia pas lupa hafalannya, dia buka lagi Al-Qurannya, dia baca lagi ayatnya, maka selama dia berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, berusaha untuk mengulang-ulangi baca Al-Qurannya, maka selama itu pula dia akan mendapatkan memanen pahala yang berkali-kali lipat. Kemudian Al-Quran ini juga bagi orang yang menghafalkannya, di hari kiamat nanti insya Allah akan dihadiahi mahkota dan jubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Terkhususnya adalah untuk kedua orang tuanya. Jadi ada kalau di Hafidz Indonesia itu ya, anak-anak itu di antara motivasinya menghafal Al-Quran adalah pengen ngasih bapak ibunya mahkota, ya, mahkota dan jubah pada hari kiamat. Maka itu luar biasa sekali, karena memang
ketika seorang anak menghafalkan Al-Quran, maka orang tuanya yang mengantarkan anak tersebut akan secara otomatis mendapatkan kecipratan atau keberkahan dari hafalan Quran anaknya tersebut. Apalagi pas di akhirat, pas di dunia, insya Allah dia akan mendapatkan baktinya. Karena apa? Karena si anak ini berusaha untuk menjaga hafalannya dengan cara beramal soleh, menghindarkan diri dari maksiat, senantiasa berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua, menghindari durhaka pada orang tua. Di dunia dia akan mendapatkan baktinya, dan di akhirat dia pun akan mendapatkan mahkota jubah sebagai lambang dari kemuliaan pada saat di akhirat. Dan terakhir adalah hakut tabligh, yaitu menyampaikan Al-Quran. Jadi selain kita berusaha membaca Al-Quran, mentadabburinya, mengamalkannya, dan juga menghafalkannya, maka berikutnya adalah menyampaikan apa isi Al-Quran tersebut. Ya, jadi kita berusaha untuk senantiasa menyebarkan apa isi Al-Quran, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala semisal orang yang mengerjakannya. Artinya ketika kita sudah berusaha untuk mentadabburi Al-Quran dan sudah paham apa maknanya, maka kita berusaha untuk mendakwahkannya, menyampaikannya ke keluarga kita, ke teman-teman kita yang barangkali masih misalkan ada dalam Al-Quran itu larangan untuk berbohong, gitu ya, ada larangan untuk bergibah, untuk mengadu domba atau menimah, gitu ya, dan sebagainya. Nah, maka itu silakan disampaikan, ya, silakan disampaikan, karena ini adalah kandungan dalam Al-Quran, ya, dan sebagainya. Ya, kira-kira setidaknya inilah di antara hak-hak yang hendaknya kita tunaikan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mengamalkan isi Al-Quran serta mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ba'ana bi barakatihim walinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi walinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Waalaikumsalam.